Shalom. Saudara tahu gak? Ada 3 pekerjaan terberat di dalam hidup kita, yaitu memberi dalam kekurangan, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang banyak. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 bilang, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tembayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apakah kita menganggap janda Sarfat yang diminta untuk memberi makanan terakhir miliknya kepada Elia langsung melakukannya? Dari isi ayat di atas, saya yakin sang janda ini pun harus bergumul antara beri atau tidak. Namun, karena kepekaan hati nuraninya sebagai orang percaya, janda ini melakukan hal yang benar dalam hidupnya. Filipi 4 ayat 12 bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kemapanan dan kenyamanan hidup sering mengubah hati dan perasaan menjadi egois dan tidak peduli. Orang miskin bisa lebih peduli daripada orang kaya. Itu sebabnya sang janda malahan terpelihara hidupnya karena dia melakukan firman, yaitu memberi terlebih dulu. Justru dalam kekurangan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Matius 6 ayat 5 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Orang benar pasti perilakunya benar, baik di depan orang banyak maupun waktu sendirian. Tidak akan berpura-pura supaya kelihatan suci, padahal hidupnya jahat, baik di dalam doa dan berpuasa. Matius 6 ayat 16 bilang, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berhentilah menjadi orang yang munafik, sebab Tuhan tidak suka pada orang yang munafik. Kejarlah perkenan Tuhan agar kita hidup benar. 2 Korintus 8 ayat 20-21 bilang, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Jadi lakukan yang benar, baik dalam perkataan dan perbuatan. Itulah yang benar dan berkenan di mata Allah dan di mata manusia. Matius 5 ayat 37 bilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Suara orang Kristen harus benar. Jika ya, katakan ya. Tidak ada kepalsuan. Sebab kekristenan berasal dari Allah, bukan dari iblis. Jangan menjadi bagian dari antikris. Mari saudara, mulai hari ini jadilah benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.